Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nari, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang saya muliakan, saya tidak mulai dengan khutbatul hajah karena waktu yang sangat singkat, hukumnya sunnah. Kesempatan saya cuma sampai isya ya, dan sebenarnya materi ini panjang dan perlu pelan-pelan. Akan tetapi karena waktu yang sempit, maka semampunya insyaallah ta'ala. Lain kali insyaallah kita khususkan untuk lebih santai membahas masalah ini insyaallah ta'ala. Tapi sekarang semampu kita insyaallah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang Allah curahkan, diiringi salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita semua diberikan keteguhan hati oleh Allah Jalla wa'ala dalam meniti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita hidup di zaman fitnah, jamaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Kita butuh pertolongan dari Allah Jalla wa'ala agar kita tetap bisa sabat dan istiqamah. Dan saya mau ingatkan bagi ikhwah sekalian dan akhwat, kita bisa kokoh dan istiqamah di atas ketaatan, di atas hak, bukan semata-mata karena banyaknya kita duduk di majelis ilmu, karena banyaknya kita dengar pelajaran, karena banyaknya kita dengar ceramah, karena banyaknya kita hadiri kajian. Bukan karena itu semata kita bisa istiqamah, teguh, sabat. Itu sebab intinya adalah ya, kita mengamalkan apa yang kita dapatkan dari pelajaran di kajian-kajian tersebut, di ceramah-ceramah tersebut. Jadi enggak bisa orang pede merasa dirinya istiqomah karena ya saking banyaknya dia pindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Bukan itu semata. Yang membuat saya dan antum insyaallah bisa istiqamah ketika kita mengamalkan semua, maksudnya isi dan kandungan dari pelajaran atau tausiah ceramah yang disampaikan tersebut. Dan ini didasarkan dengan surat An-Nisa ayat 66, antum bisa cek nanti. Tegas ayat itu menunjukkan bahwa orang sabat, kokoh, istiqomah itu karena mengamalkan pelajaran tersebut, tausiah atau ceramah tersebut. Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Lihat An-Nisa ayat 66. Kalau seandainya mereka mengamalkan fa'alu, fi'il, fa'alu, melaksanakan, melakukan ma yu'adzuna bihi, mereka laksanakan, mereka amalkan apa yang mereka dinasihati dengannya, pelajaran-pelajaran yang ada disampaikan di kajian, di ceramah dan seterusnya, itu fa'alu, mereka amalkan, mereka kerjakan, lakana khairan lahum. Niscaya itu yang lebih baik. Itu yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Kalau hanya sekedar koleksi kajian tadi hadartu, saya hadir tadi, saya hadir di sana, bukan itu membuat antum istiqamah. Yang akan bisa membuat kita, mengantarkan kita menjadi hamba yang mustaqim, yang istiqamah, yang thabat, dan itu yang selalu antum minta, mencontoh Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ketika kita mengamalkan isi tausiah atau nasihat tersebut, pelajaran yang kita dapatkan tersebut. Di akhir ayat Allah katakan wa ashadda tathbita. Itu yang lebih bisa mengokohkan kita, menguatkan keimanan kita ketika kita fa'alu ma yu'adzuna bi, amalkan, kerjakan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena, dan demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah ya yang membuat kita terus ya berada di antara ketaatan dan ketaatan, pindah dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Kalau bukan karena pertolongan Allah, wallahi kita sedang berada di kobangan maksiat sekarang. Kita sedang berada di tempat-tempat maksiat mungkin sekarang. Tapi karena pertolongan Allah, Allah giring kaki-kaki kita datang ke potongan bumi yang paling baik ini, yaitu masjid.
Itu semua karena pertolongan Allah. Jemaah sekalian cintai. Lihat Nabi kita saja. Kalau bukan Allah yang tolong beliau, kalau bukan Allah yang mengokohkan pendirian beliau, mengistiqomahkan beliau, mungkin beliau sudah apa? Sudah terpengaruh mungkin dengan siapa? Dengan orang-orang jahiliyah dulu, dengan orang-orang kufar Quraisy yang mendatangkan igra'at, ya, godaan demi godaan, tawaran demi tawaran ditawarkan. Kalau bukan Allah yang mengokohkan hati Nabi kita, lihat Al-Isra ayat 75, surat 17 ayat 75. Kalau bukan karena Allah yang nolong Nabi kita, mengokohkan Nabi kita, mungkin beliau SAW sudah condong ngikutin orang-orang jahiliyah. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Allah katakan laula an thabbatnak. Kalau bukan kami yang kokohkan engkau Muhammad, teguhkan engkau Muhammad pendirianmu, kalau bukan kami yang istiqomahkan engkau Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Mungkin sungguh engkau telah apa? Tarkanu ilaihim. Mungkin kau sudah condong ikut mereka Muhammad. Coba Allah bilang Nabi kita, selevel Nabi kita, ya. Kalau bukan karena Allah yang istiqomahkan, yang kokohkan, mungkin beliau sudah condong ikuti orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy. Jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Karena ingat wahai pemuda terutama, karena ini yang kita akan bahas nanti. Saya feelingnya ini hadis yang ditawarkan ini lebih berkaitan tentang pemuda, wa an syababihi fima ablah. Ini lebih khusus lebih spesifik pembahasan kita insyaallah seputar pada apa para pemuda-pemuda ini menghabiskan waktunya. Itu yang lebih kita titik beratkan nanti hadis yang dibawakan tadi. Jadi jemaah sekalian cintai, karena musuh-musuh kita, maksudnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, itu terus mengintai antum semua, terutama pemuda-pemuda, diintai terus, ya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu mengintai terus bagaimana supaya antum ini apa? Melenceng, bagaimana antum ini bisa tergelincir, bisa tersesat, terus diintai. Segala macam cara mereka lakukan untuk bisa menggelincirkan antum, menyesatkan antum. Allah katakan وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Dan mereka, ya, dalam surah An-Nisa ayat 27 Allah katakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti syahwat itu apa? Menginginkan sekali, sangat pengen mereka kalau kalian itu tamilu mailan azima. Kalian melenceng, menyimpang dengan penyimpangan yang besar, penyimpangan yang jauh. Ya Mas, kalian cintai ke Allah Subhanahu wa taala. Anda sering sampaikan ungkapan orang Arab, waddatiz zaniyah law kanatiz zani ya law kanatin nisa kulluha zaniyah kulluhunna zaniyah. Seorang wanita pezina, dia ingin kalau seandainya semua wanita yang ada di dunia ini sama seperti dia jadi pezina juga. Mereka enggak akan diam, mereka akan melakukan segala macam cara supaya apa? Supaya mendapatkan pendukung, mendapatkan teman yang banyak, ya, untuk terjerumus dalam kesesatan, penyimpangan dan seterusnya. Jemaah sekalian cintai. Semoga Allah kokohkan pendirian kita dan istiqomahkan kita, jemaah yang dicintai sunnah ta'ala. Kita masuk kepada apa yang ingin kita bahas karena waktu yang sangat singkat, jemaah. Kita mulai pembahasan ini dari, ya, Ar-Rum surat 30 ayat 54. Karena di sini saya lihat pemuda-pemuda yang lebih banyak. Maka ini yang saya titik beratkan. Ya. Coba antum melihat Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala membagi fase-fase bagi manusia itu menjadi berapa? 3. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu apa? Ya, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah, perhatikan. Allah telah menciptakan kalian min dha'fin, dari apa? Wahai pemuda, saya bicara dengan pemuda. Ya. Allah menciptakan kalian dari apa asalnya? Dha'f. Apa dha'f? Lemah. Lemah yang pertama di sini yang disebut apa? Masa apa ini? Marhalah apa? Marhalatut tufulah. Ya, fase masih kecil. Marhalah di saat kita masih kecil. Itu dha'af yang pertama adalah masa lemah waktu kecil. Yang kedua, kata Allah Jalla wa'ala, kemudian setelah masa lemah tersebut, Allah jadikan bagi kalian quwwah. Apa quwwah? Kuat, kokoh, perkasa, berani, pede. Itu quwwah. Ya. Ya.
Dan mau nggak mau yang dimaksud dengan kuah yang ini, yang dimaksud dengan kuah di sini adalah apa? Setelah masa kecil lemah, kita akan pindah ke masa kedua, apa namanya? Masa muda. Ini yang dimaksud dengan kuah di sini jemaah. Setelah lemah itu Allah jadikan kalian apa? Kuat. Allah berikan kekuatan, yaitu masa muda maksudnya. Lihat setelahnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu Allah Jalla wa'ala jadikan setelah masa kuat itu akan kembali lagi ke masa apa? Lemah lagi. Lemah apa ini maksudnya? Masa apa ini? Masa tua. Ya. Bahkan Allah katakan wa syaibah, ada plus-plusnya. Apa itu syaibah? Uban. Itu masa tua kita. Kita semua akan mengalami, kalau kita panjang umur, kita akan mengalami masa tua itu, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Dia Maha mengetahui dan Maha mengukur segala sesuatu atau Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi ingat, di sini ada 3 apa jemaah? Ada 3 fase. Fase pertama, fase apa? Fase lemah, fase kecil. Ya. Yang namanya anak kecil apa? Dari segi fisik lemah. Dari segi apa? Akal pun masih apa? Lemah. Ya, tidak punya pengalaman apa-apa. Ya, lemah selemah-lemahnya anak kecil, hanya bisa apa digendong, taruh lagi, gendong, taruh lagi. Ya. Kemudian yang kedua, ada masa apa? Masa pertengahan. Jadi masa muda itu jemaah sekali cintai, teman-teman yang saya cintai, itu adalah apa? Masa pertengahan. Dan sebaik-baik perkara itu apa? Yang pertengahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa muda itu masa pertengahan, fase pertengahan, masa kuat. Di antara dua lemah. Antum muda-muda ini sedang berada di antara apa? Fase di antara dua lemah. Fase lemah pertama antum sudah lalui. Dan kalau kita panjang umur kita akan lewati masa lemah yang kedua, yaitu apa? Masa aki-aki, masa tua. Nah, sebelum masa lemah yang kedua itu datang, ketika masa lemah pertama kita belum bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk agama Allah. Ya tak? Belum bisa berbuat banyak. Ya. Nanti ketika kita sudah tua, mungkin pengalaman oke, ilmu oke, tapi fisik sudah enggak mampu banyak berbuat. Yang sekali cintai. Nah, masa pertengahan ini, masa kokoh, masa kuat, masa perkasa ini yang jadi permasalahan kita hari ini. Ini yang menjadi pembahasan kita. Kita habisin buat apa? Masa pertengahan ini, masa kuat ini. Mumpung kita masih kokoh, masih kuat, masih semangat, bisa jalan sana, jalan sini, dan apa yang kita bisa persembahkan? Untuk akhirat kita, untuk agama Allah, ya, untuk dakwah, apa yang bisa kita persembahkan? Ini jadi pertanyaan besar jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ikhwati ukhti fillah akramani akramakumullah, inilah masa, karena waktu singkat saya sempat cepat-cepat aja ya. Inilah masa atau marhalah yang nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban dari saya dan antum semua. Jangan pernah merasa akan enjoy begitu saja, berlalu begitu saja di akhirat. No. Di situ ada tasaulat, ada hisab, ada pertanyaan-pertanyaan, interogasi yang banyak. Di antara rentetan interogasi Allah, pertanyaan-pertanyaan Allah nanti untuk saya dan antum semua. Sebagaimana dalam hadis Al-Bazzar. Begitu juga Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Hadis ini riwayatnya macam-macam ya. Lafalnya macam-macam jemaah. Ada yang tidak menyebutkan kata-kata syabab, macam-macam riwayatnya. Saya bawakan yang riwayat At-Tabrani, Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'i khisal." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang anak Adam seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya pada apa dihabiskan. Allah kasih kita umur 60, 70, bahkan ada yang bonusnya banyak. Kita pakai untuk apa? Ya. Wa an syababihi, ini pembicaraan kita. Ini yang saya ingin fokuskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya pada apa dia habiskan. Itu Allah akan tanya, wajib Allah akan tanya tentang masa muda kita pakai untuk apa, kita habiskan untuk apa. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana ke mana. Jadi untuk harta pertanyaannya 2, dari mana ke mana. Kemudian yang terakhir, wa an ilmihi, ya, madza amila bih, ya,
Dan tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, kan muda itu, masa muda itu kan adalah fase umur juga, maksudnya umur juga kan. Tadi kan dibedain sama dalam hadis ini dibedain antara ya tentang umurnya pada apa dihabiskan. Kemudian yang kedua tentang masa mudanya pada apa dihabiskan. Padahal kan masa muda ini adalah apa? Masuk dalam kategori apa jemaah? Masuk dalam kategori umur enggak? Kenapa kok dipisahin? Kenapa kok disendiriin? Ya. Padahal apa? Padahal masa muda itu adalah dari apa? Komponen umur seseorang kan? Masuk pada umur seseorang. Masa muda itu adalah umur kita juga. Kenapa dipisahkan? Ya, jemaah sekalian cintai kepada Allah Taala. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya titik kekuatan itu jemaah sekalian cintai adalah ada ketika kita masih dalam masa apa? Muda. Di situ titik kekuatan. Makanya Rasulullah SAW apa? Seolah-olah mengkhususkan penyebutannya. Padahal masa muda itu masuk dalam kategori umur. Tapi disendirikan oleh Rasulullah SAW karena masa muda ini adalah titik kekuatan. Jangan sekali cintai. Dan kekuatan pemuda-pemuda ini kalau dibimbing dengan cara yang baik, diasuh atau dibimbing dengan cara yang baik, maka apa? Dia akan menjadi apa jemaah? Akan menjadi kebangkitan. Akan menjadi kejayaan. Akan tetapi apa? Apabila ya masa muda ini rusak, maka akan menjadi kehancuran. Jemaah sekalian cintai. Lihat kalau pemuda-pemuda udah rusak, itu sangat cepat dia rusak yang lain. Ya enggak jemaah sekalian cintai. Lihat sebuah negara, sebuah negeri, kalau pemudanya udah acak-adul, udah rusak, begitu cepat kerusakan ya akan terlihat jemaah sekalian cintai. Tapi kalau pemudanya adalah saleh-saleh, ya bertakwa, takwa, maka apa? Yang akan muncul adalah kebangkitan, yang akan muncul adalah kemajuan, yang muncul adalah ketentraman, ya. Begitu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwati ukhti fillah akramani akramakumullah. Makanya perhatikan, Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Al-Kahfi ayat 13, perhatikan. Antum hafal semua dan ini langganan kita hari Jumat. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda itu adalah apa? Sesungguhnya mereka adalah fityah, pemuda-pemuda. Lihat, pemuda disebut dalam Al-Qur'an. Banyak tempat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an itu disebut pemuda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Rabb mereka, bertauhid mereka, akidahnya selamat. Bahkan demi menyelamatkan akidahnya mereka tinggalkan negeri mereka. Sampai apa? Tidur di goa 309 tahun. Salasami'atin sinin. Ya, wazdadu tis'ah. 309 tahun rela tidur dalam gua hanya untuk menyelamatkan apa? Akidah. Untuk mengokohkan istiqomah dengan akidahnya. Ibnu Katsir kata ketika mengomentari ayat ini dalam tafsirnya, demikianlah pula ya orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyokong dakwah beliau, membantu dakwah beliau, menjadi ansor beliau sallallahu alaihi wasallam, itu yang ada di sekeliling beliau kebanyakan wis aki-aki atau pemuda-pemuda jemaah. Saya tanya, antum baca sejarah tak? Yang lebih banyak di sekeliling Rasul duduk di majelis Nabi itu aki-aki apa pemuda-pemuda? Maka saya katakan kalau masjid-masjid sudah ramai dengan anak muda, saya husnudzon Palestina akan segera direbut. Saya husnudzon Romawi akan segera hancur. Saya husnudzon akan muncul Umar bin Khattab al-Andalusi. Saya husnudzon akan muncul Muhammad al-Fatih al-Andalusi. Saya husnudzon akan muncul siapa? Salahuddin al-Ayyubi al-Andalusi. Saya yakin itu. Kalau seandainya di masjid itu udah yang wajahnya banyak itu adalah siapa? Pemuda-pemuda. Kalau yang lebih banyak aki-aki, yang mudanya embuh-embuh belantah mana? Anak kita masih mimpi siang bolong mengharapkan kebangkitan Islam. Kalau yang lebih banyak di masjid aki-aki, anak mudanya hilang. Coba sekali cintai Islam. Lihat di sekeliling Rasulullah SAW itu pemuda-pemuda ya, yang berani untuk menghadapi kaum Quraisy dulu, orang-orang kafir perang di Uhud itu siapa? Anak muda. Abu Bakar, Umar, usulnya supaya kita hadapi mereka di dalam kota di Madinah. Mudah, enggak ya Rasul, keluar kita hadapi mereka di luar. Berani. Sekarang mau kencing ke belakang aja. Kadang-kadang masih ragu-ragu, takut. Waliyadzubillah. Muda-muda zaman sekarang apalagi padahal udah jenggotan dan seterusnya. Ibnu Umar dulu masih belum balik, masih kecil, dia tenteng itu, dia seret itu pedang. Minta izin perang sama Rasulullah. Enggak boleh.
Lihat semangat-semangat mereka, keberanian mereka, kekokohan mereka. Generasi-generasi kokoh, bukan generasi-generasi Mbah Lelo. Jemaah sekalian cintai karena Allah SWT. Dulu para sahabat. Jadi di sekeliling Rasulullah SAW itu adalah apa? Penyokong-penyokong beliau, pendukung-pendukung dakwah beliau, jihad beliau. Itu muda-muda rata-rata jemaah sekalian cintai karena Allah SWT. Bahkan antum mungkin pernah mendengar dalam hadis Sahih Muslim 10 orang yang dijamin masuk surga. Sering dengar toh? 5 dari yang 10 itu pemuda-pemuda umurnya di bawah 20 tahun. Jamaah sekalian cinta. Pemuda-pemuda. Subhanallah. Bahkan nanti pemimpin penduduk surga, pemimpin pemuda-pemuda itu Masya Allah. Anak muda juga pemimpinnya, yaitu Hasan dan Husain, sayyidai ahlil jannah. Subhanallah. Jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong jamaah antum tadaburi. Kalau antum buka Al-Qur'an dari awal sampai akhir, ana belum pernah mendapatkan dalam Al-Qur'an. Ana tidak dapatkan dalam Al-Qur'an disebut kata-kata pemuda. Disebutkan dalam Al-Quran pemuda, disebutnya negatif, Anda nggak dapat. Selalu yang namanya pemuda dalam Al-Quran pasti ijabi, pasti positif nyebutnya. Cerita-cerita tentang pemuda dalam Al-Quran itu positif semua. Yang berani kayak yang kokoh kayak seperti Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, itu kan masih muda. Pujian semua, nggak ada yang negatif, ya. Kecuali mungkin satu. Yaitu apa? Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Yusuf masuk ke dalam penjara bersama 2 orang pemuda. Cuman 1 orang dari 2 pemuda itu yang bejat, yang rusak. Yang lain semua. Dan antum perhatikan, itu kan 1 di antara 2 pemuda yang masuk bersama Yusuf ke dalam penjara di kisah Firaun itu, di zaman Firaun itu kan pemuda yang rusak yang 1 itu tidak disendirikan ceritanya. Cuman disebut sekilas saja. Ya. Ini menunjukkan bahwa secara umum semua penyebutan pemuda dalam Al-Quran itu apa? Positif jamaah. Jadi ini yang harus ditanamkan dulu di kepala kita, bahwa yang namanya anak muda itu kuat, yang namanya anak muda itu positif, yang namanya anak muda itu pinter, yang namanya anak muda itu semangat, yang namanya anak muda itu soleh, takwa. Tanamkan itu. Jangan apa-apa kalau disebut anak muda, bandel. Yang anak muda pokoknya brutal, pokoknya tawuran. Jangan. Tanamkan dulu. Sanjung. Anak muda itu takwa, bagus, soleh, takwa, berani. Tanamkan itu. Karena Quran gak pernah menyebut apa? Pemuda itu kecuali apa? Positif. Ya, paling 1 tadi itu. Itu pun gak disendirikan ceritanya. Ya, seolah-olah gak penting. Bukan gak penting, tapi gak memiliki tempat gitu. Untuk pemuda-pemuda yang negatif itu nggak memiliki tempat dalam Al-Quran. Adanya positif semua. Pemuda Ashabul Kahfi. Itu yang nemenin siapa? Nabi Musa belajar. Itu anak muda nggak? Anak muda. Ngaji, nuntut ilmu. Ngikutin orang tua ibaratnya. Masya Allah. Jemaah sekalian cintai dengan Allah SWT. Nggak ada yang negatif. Subhanallah. Disebutkan positif anak muda dalam Al-Quran. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha untuk menanamkan itu. Bahwa supaya anak muda itu tidak down. Ya, maka apa? Katakan anak muda itu soleh, takwa, berani, taat, takwa, ahli ibadah. Itu tanamkan dulu jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya anak muda ini kalau boleh saya katakan, ya, dikarenakan dia masa kuat, ya, masa potensial, teman-teman yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya anak muda itu dikasih apa aja mampu. Kalau boleh saya katakan secara umum, anak muda itu mau disuruh apa saja mampu. Anak muda disuruh hafal Quran, ya, digenjot hafal Quran, bisa khatam gak dia? Bisa. Otaknya masih fresh gitu kan. Coba yang tua-tua ditawarin hafal Quran 30 juz. Mikir sejuta kali jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Yang muda-muda ini disuruh paksa hafal Quran dan seterusnya. Bisa. Karena memang masih apa? Makdirah atau kudrahnya itu masih luar biasa, ya. Masih kokoh jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya berharap di sini akan muncul, ya, tampak pemuda-pemuda yang memang sebagaimana, ya, moto kita mengikuti salaf, mengikuti manhaj salafus saleh. Lihatlah salafus saleh para sahabat, terutama pemuda-pemuda di kalangan sahabat. Itu saya ingin kita juga berusaha cobalah gimana rasanya jadi kayak sahabat dalam sepekan. Usahakan dalam sepekan itu pemuda-pemuda kuat khatam Quran dalam sepekan itu. Bisa nggak kayak sahabat itu? Para sahabat itu bukan sunnah lagi, sudah jadi wajib bagi mereka, harus bagi mereka dalam sepekan itu harus khatam Quran.
Lah kita amit-amit, kadang-kadang bulan Quran saja Ramadan bisa nggak khotam lu? Kebangetan kalau ada muslim, pemuda yang kuat apalagi di bulan Quran, bulan Ramadan sempat nggak, maksudnya nggak sempat khotam walaupun sekali, itu kan kebangetan jemaah. Ngapain aja jemaah? Wallahi waktu-waktu kita akan dimintai pertanggungjawaban hadapan Allah SWT. Masa muda kita akan ditanya, kok bisa gitu? Bulan Ramadan nggak khotam walaupun sekali, kan kebangetannya mas sekali cintai. Ya, paling tidak kita inginlah di luar Ramadan terutama berusaha mengikuti jejak pendahulu kita. Para sahabat dalam sepekan itu khotam jemaah sekalian cintai. Dan mereka pintar membagi-baginya. Punya istilahnya, mereka tuh punya hizb. Antum bawa Quran enggak? Antum lihatlah daftar surat Al-Quran itu teman-teman. Ya. Anda pernah sampaikan faidah ini di sebagian tempat, ya. Maka apa? Antum lihatlah para sahabat itu, ini sebelum saya lanjut lagi. Para sahabat itu punya hizab tersendiri dalam membaca Al-Quran. Maka ini habiskan waktu kita dengan apa? Dengan Al-Quran, bercinta dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Sebagaimana para sahabat, dalam sepekan itu mereka harus khotam. Bahkan Utsman bin Affan itu pernah sholat witir, itu apa? Dalam sholat witirnya khotam dari awal sampai akhir. Sholat witirnya saja dalam semalam. Utsman bin Affan yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Surah Al-Baqarah beliau baca waktu tersebut. Lihat antum hizabnya para sahabat. Anak kalau buru-buru kayak gini jadi kadang belepotan. Jadi jemaah sekalian cintai sunnah, para sahabat itu sepekan harus khotam. Bagaimana hizabnya mereka? Itu kan sepekan itu 7 hari jemaah. Mereka bagi hizab mereka itu bagaimana caranya? Diringkas dalam kata-kata fami bisyauqin. Fami bisyauqin. Fa, mim, ya, ba, shin, waw, qaf. Berapa nih? 7. Antum coba lihat di daftar surat dalam mushaf antum atau di HP antum bisa lihat jemaah sekalian cintai. Kita lihat misalnya huruf yang pertama huruf fa. Itu huruf apa? Huruf Fatihah. Itu mereka harus mulai hari pertama, anggaplah mereka mulai dari hari Sabtu misalnya. Maka mereka mulai di hari pertama dari Fatihah, huruf Fa. Fatihah, terus apa lagi? Al-Baqarah, terus apa? Ali Imran, terus apa? An-Nisa. Wis, karena ini agak panjang-panjang, maka sampai apa? An-Nisa. Jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala. Itu hari pertama harus selesai. Dari Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa harus selesai. Kemudian yang kedua apa tadi? Fami, setelah Fa apa? Mim. Yaitu surat apa? Maidah. Hari kedua, anggap saja hari Ahad misalnya. Harus mereka selesaikan itu dari Maidah, apalagi Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Wis, sampai situ. Itu harus selesai hari kedua. Ya. Hari kedua harus selesai. Kemudian baru apa? Yang ketiga itu fa mim ya, huruf ya. Apa surat apa itu? Yunus. Surat ke-10, Yunus. Jadi di hari ketiga, hari Senin, mereka harus mulai dari apa? Surat Yunus, Hud, terus apa lagi? Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, sampai An-Nahl. Itu harus selesai di hari ketiga. Sampai An-Nahl. Nanti di hari keempat, anggap saja Selasa ya. Hari keempat, itu mereka harus mulai dari apa? Bisyauqin, ba. Surat apa itu ba? Al-Isra, atau nama lainnya apa? Bani Israel, Al-Isra atau Bani Israel. Yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu temannya apa? Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, sampai situ. Ya. Sampai situ. Itu hari berapa itu? Hari berapa? Hari keempat. Sampai surat apa? Al-Furqan. Nanti di hari kelima mulai dari apa? Bisyauqin. Setelah ba apa? Shin. Surat apa? Syu'ara, mulai dari surah Asy-Syu'ara, ya. Apa temannya? Harus selesai An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir sama Yasin. Sampai situ. Surat langganan dulu ya, Yasin. Ya Mas kalian cintai sampai situ. Yasin. Itu di hari berapa? Hari kelima. Nah, di hari keenamnya mulai dari apa? Bisyauqin, setelah shin apa? Waw, syau, huruf waw. Itu apa surat apa? As-Saffat. Kenapa dipakai waw di situ? Karena awal surat As-Saffat waw, yaitu apa? Was-saffati saffa. Waw. Ya toh? Paham maksudnya? Ah, itu di hari kelima. Ya. Apa temannya surat As-Saffat? Surat Sad, Az-Zumar, Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujurat. Sampai situ hari kelima. Harus selesai. Baru yang terakhir, bisyauqin. Huruf apa yang terakhir? Huruf qaf. Maka di hari ketujuh, ya, hari ketujuh, hari Jumatnya, mereka harus selesaikan surat apa? Surat Qaf sampai An-Nas. Khotamlah mereka dalam sepekan. Bisa nggak kita merasakan bagaimana rasanya khotam dalam sepekan? Seperti para sahabat. Bikin hizb seperti itu. Angel. Tahu angel nggak? Difficult. Sangat
sulit, enggak gampang Mas sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diberikan kekuatan oleh Allah Jalla wa ala. Ya, itulah kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ya Mas sekalian cintai Subhanahu wa taala. Dulu pemuda-pemuda zaman dulu, pemuda-pemuda Islam zaman dulu itu apa? Orang-orang kafir tuh tahu tentang mereka. Musuh-musuh Islam tuh tahu tentang mereka dan mereka gentar terhadap pemuda-pemuda Islam zaman dulu. Ada dalam sejarah dijelaskan Heraklius itu pernah ngirim seorang bahasa kita, penyusup. 10 menit lagi, Allahu Akbar. Ini materinya masih banyak jemaah. Ya, lain kali kita lanjut insyaallah ya. Ya. Dia pernah ngirim seorang penyusup. Ya, kemudian dia duduk nyelip di majelis-majelis majelisnya kaum muslimin. Ternyata jemaah sekalian cintai, ya, ketika dia duduk di majelisnya kaum muslim, itu ternyata kanan kiri depan belakang itu rata-rata pemuda. Jarang dilihat aki-aki, pemuda rata-rata jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dapatkan kaum muslimin, pemuda-pemuda tersebut? Ternyata didapatkan mereka itu ruhbanun bil lail wa usudun bin nahar. Ya, para sahabat dulu terutama pemuda-pemudanya jemaah sekalian cintai, itu pemuda-pemuda mereka dulu, generasi-generasi dulu jemaah sekalian cintai, ketika dilihat oleh penyusup tersebut, ternyata mereka di malam harinya seperti rahib. Tahu rahib antum kan? Rahibnya orang Nasara itu ahli ibadahnya. Rahib itu namanya artinya ahli ibadah. Jadi yang namanya para sahabat dulu terutama pemuda-pemuda di malam hari itu mereka seperti rahib, ibadah. Makanya Rasulullah SAW masa persiapan, mendidik para sahabat itu itu ketika di Mekah itu sholat tahajud wajib jemaah sekalian cintai. Antum di Mekah kan wajib dulu tahajud kan? Begitu Rasulullah SAW mendidik mereka, ya, agar pemuda-pemuda itu tumbuh berkembang di atas ibadah. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah itu di antara satu di antara 7 orang yang akan dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah pada Allah Jalla wa'ala. Begitu Rasulullah SAW menggembleng ketika beliau di Mekah. Salat tahajud sampai wajib dulu jemaah sekalian cintai karena Allah SWT. Ketika di Mekah menggembleng generasi beliau sallallahu alaihi wasallam. Calon-calon yang akan mendirikan daulah Islamiyah dikuatkan ibadahnya. Karena tahajud itu akan mengokohkan keimanan, mengistiqomahkan, meneguhkan. Jemaah sekalian cintai, Rasul tahu itu dengan ibadah, dengan sholat dididik dengan ibadah, generasi-generasi itu akan kuat kokoh. Maka tahajud wajib dulu di mana jemaah sekalian cintai? Di Mekah, ya, sebelum hijrah. Makanya Safiyah binti Sirin pernah berkata, "Ya ma'syarasy syabab, u'budullaha fis syabab, fa inni ra'aitul ibadata fis syabab." Sekalian pemuda, beribadahlah kalian di waktu muda. Gunakan sebaik-baiknya masa muda itu untuk beribadah, karena aku melihat ibadah yang paling ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling baik, yang paling sempurna itu adalah ketika masih muda, kata Safiyah binti Sirin. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, ya. Dan Allah sendiri ketika mempersiapkan nabi kita jadi nabi, ya. Itu berapa lama Rasulullah SAW dipersiapkan oleh Allah Jalla wa ala? Berapa lama jemaah baru diangkat jadi nabi? Berapa lama? Umur berapa nabi kita baru diangkat jadi nabi? 40 tahun. Masa tugasnya berapa? Baru meninggal. 23. Lama mana? Masa persiapannya atau masa tugasnya? Masa persiapan. Sekarang banyak muncul generasi karbitan jemaah sekalian cintai sunnatal. Ada orang baru tobat, ya, belajar terjemahan 2-3 bulan, 4 bulan, langsung naik mimbar, muncul di TV. Allah besar, karbitan. Ya. Dulu para ulama banyakan lebih panjang waktu belajarnya dibandingkan waktu nyampaikan ilmunya jemaah sekalian. Rasulullah SAW saja dipersiapkan 40 tahun baru diberikan masa tugas 23 tahun oleh Allah Subhanahu, menunjukkan bahwasanya masa persiapan itu lebih harus ekstra, harus lebih sabar dibandingkan ketika bergerak, maksudnya ketika dipakai, ketika bertugas dan seterusnya. Jemaah sekalian cintai sunnatal. Makanya lihatlah ketika Nabi kita di Mekah itu surah-surah Makkiyah itu suratnya pendek-pendek atau panjang-panjang? Surahnya pendek-pendek, ayatnya banyak, ya toh? Karena ini marhalah. Ya, orang baru mulai belajar langsung diajarin yang panjang-panjang, ya kabur. Makanya surat Makkiyah itu pendek-pendek jemaah, walaupun ayatnya banyak-banyak. Surat Madaniyah itu panjang-panjang suratnya, ayatnya sedikit. Quran mengajarkan kita metode pendidikan yang bagus. Jadi awal-awal itu harus Jangan
langsung loncat, nanti pada pusing, pada kabur. Jemaah sekalian. Begitu metode Allah mendidik Nabi kita SAW, mendidik para sahabat. Jemaah sekalian. Pendek-pendek suratnya, mudah dipahami dan lebih banyak berkaitan tentang keimanan, tentang akidah makiyah itu. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau siang mereka ibarat apa? Ibarat seorang rahib ahli ibadah, zikir, baca Quran, tahajud, itu pemuda dulu. Tapi di siang hari usudun bin nahar. Mereka itu seperti apa jemaah? Seperti singa-singa di siang hari, galak-galak. Pemberani, ya, kesatria, fursan mereka di siang hari jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau kita mau mendesain generasi yang kokoh, nih dua, harus desain jadi yang dua ini. Kalau kita mau mengharapkan generasi-generasi dambaan Islam yang kokoh, harus didesain dengan dua ini. Yang pertama apa? Bikin pemuda-pemuda ini jadi ahli ibadah. Yang kedua, bikin mereka itu pemberani. Membuat apa? Bikin mereka itu pemberani. Jadi calon-calon panglima dan seterusnya jemaah sekalian cintai. Kita butuh itu. Ya, kita butuh itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam masalah mendidik pemuda-pemuda ini untuk mencetak pemuda-pemuda untuk menjadi apa? Generasi-generasi kokoh, generasi-generasi dambaan Islam, itu diperlukan persamaan apa? Persamaan manhaj dalam meluruskan mereka. Kalau sekarang yang kita lihat kan, ya, dakwah-dakwah yang ada yang inginkan pemuda itu begini saja, yang lain oh enggak begini saja caranya, ya, untuk mendesain mereka itu begini saja caranya. Ada dakwah ini, ada dakwah itu, ada yang maunya begini saja dan seterusnya, macam-macam, sporadis, jadi ancur-ancuran hasilnya. Tidak menghasilkan apa? Ya, generasi kokoh jemaah sekalian cintai. Kita ingin ya satukan persepsi, maksudnya ada standarisasi gitu jemaah sekalian cintai dalam mendesain pemuda-pemuda ini agar agar muncul generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi kokoh. Lihat dulu Rasulullah SAW mendidik ibadah mereka dan mendidik ya keberanian mereka, fisik mereka dididik oleh Rasulullah SAW. Muncul generasi-generasi generasi pemberani, generasi ulama dan seterusnya. Rasul katakan kepada siapa? Kepada Zaid, afradukum Zaid, orang yang paling ahli dalam ilmu faraid adalah Zaid. Ibnu Abbas dikatakan turjumanul Quran. Coba lihat, didikan Rasulullah SAW karena visi misinya satu, manhaj dalam mendidik pemuda, mendesain pemuda itu satu, makanya munculnya apa? Keren-keren. Ini kan ada yang maunya begini, maunya pemuda begini, digeret begini, diseret begitu, ada yang jadi ISIS, ada yang jadi macam hancur-hancuran. Ya sekalian cintai. Nabi kita manhajnya jelas dalam mendidik pemuda itu. Ibadahnya, imannya dikokohkan, kemudian fisiknya, kemampuannya, keberaniannya dilatih, muncul jemaah sekalian cintai. Ya, muncul. Kemudian siapa? Amr bin As radhiyallahu taala anhu, sampai Umar pernah berkata, ya bahwasanya apa? Amr bin As ini dia tinggal dimanapun dia layak jadi pemimpin. Mana sekarang? Apa? Amr bin As zaman sekarang. Yang dimanapun dia tinggal, dia layak untuk jadi pemimpin, diangkat jadi pemimpin. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib dikatakan oleh Rasulullah, aqdakum Ali. Orang yang paling paham ilmu pengadilan itu Ali bin Abi Thalib. Ilmu hukum itu Ali bin Abi Thalib. Ini hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana enggak bisa ini jemaah. Insyaallah ini ana janji insyaallah kalau ada kesempatan lain kali kita pelan-pelan bahasnya ya. Karena ada hal-hal yang mungkin ana lihat penting untuk kita sampaikan insyaallah. Lain kali insyaallah jamaah sekalian cintai. Kita salat dulu, nanti baru kita lanjutkan dengan Syekh Harith Al-Arjali. Insyaallah beliau bisa dijadikan contoh lah ya. Kita bawa beliau untuk jadi contoh bagi pemuda-pemuda. Seorang pemuda yang hidupnya penuh dengan Al-Quran. Dan beliau menguasai qiraah ya. Dan nanti kita minta sedikit masukan dari beliau selaku pemuda untuk pemuda-pemuda insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita berkah dan masa muda kita tidak disia-siakan jemaah sekalian cintai, agar kita tidak berhabik kelak di akhirat ketika ditanya oleh Allah tentang masa muda kita. Sampai di sini kita salat bersama saya sampai di sini. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana.